Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang mengenal unsur-unsur lingkaran. Langsung aja kita mulai materinya. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah himpunan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu di sini disebut dengan pusat lingkaran dan jarak dari pusat lingkaran terhadap titik pada lingkaran itu dinamakan dengan jari-jari, ya, itu dilambangkan dengan R seperti itu. Ya, halo semuanya. Ya, di sini Pak Charlie akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Sebelum itu, kalian harus tahu apa itu lingkaran. Ya. Lingkaran adalah himpunan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, ya. Jadi di sini yang berwarna hijau merupakan himpunan titik-titik, ya, yang banyak sekali yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentunya adalah titik A yang merupakan pusat lingkaran, ya. Ini pusat lingkaran. Kemudian ada beberapa istilah yang harus kalian tahu tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah jari-jari. Mari kita lihat. Nah, ini contoh dari jari-jari. Apa itu jari-jari? Adalah ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran di sini, ya, titik pada lingkaran contohnya D, C, dan B dengan titik pusat lingkaran siapa? A. Ya. Jadi mana yang disebut jari-jari itu? Yang pertama contohnya nih AD, ya. Kemudian AC, kemudian AB. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari jari-jari lingkaran. Oke, ya, itu jari-jari, ya. Ini contohnya. Yang berikutnya adalah diameter. Apa itu diameter? Ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, contohnya dua titiknya ini, misalkan ya B dan C. Nah, kita buat garis yang melalui titik A sebagai pusat lingkaran. Contohnya. Nah, ini ya. Garis, ya, ruas garis BC adalah merupakan contoh diameter, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik B dan titik C pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran, yaitu A. Jadi, hubungannya apa dengan jari-jari? Diameter itu merupakan 2 kali jari-jari. Apa buktinya? AB di sini jari-jari. AC di sini jari-jari. Maka dari B ke C itu merupakan diameter, ya. Itu contoh diameter, ya. Tadi jari-jari, ya, sudah kita gabungkan. Nah, itu contoh jari-jari dan diameter. Yang berikutnya adalah busur lingkaran. Busur. Nah, busur dulu, ya, busur. Nah, ini busur yang berwarna hitam, ya, BE. BE. Nah, busur lingkaran di sepanjang ini. Busur lingkaran itu adalah
kurva lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, jadi dari B ke E itu merupakan busur lingkaran yang kecil ya. Busur lingkaran merupakan bagian dari keliling lingkaran. Mana keliling lingkaran? Ini semuanya nih yang berwarna hijau ya tadi. Nah, ini keliling lingkarannya yang berwarna hijau. Kemudian mana busurnya? Nah, ini busur lingkaran bagian dari keliling lingkaran yang warna hitam ya. Kemudian yang berikutnya adalah tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini contohnya. Nah, ini titik B dan titik E itu merupakan tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran. Apakah BC tadi yang disebut diameter merupakan tali busur? Jawabannya ya, diameter juga merupakan tali busur yang terpanjang. Ya, jadi sekali lagi, diameter adalah tali busur yang terpanjang. Ya. Berikutnya, ada yang disebut dengan juring. Ya, mana juring? Kita lihat. Nah, juring ya, yang berwarna ungu. Nah, ini juring adalah daerah yang dibatasi oleh AG ini jari-jari, AF ini jari-jari. Jadi dua buah jari-jari ya dan satu buah ini apa GF? Busur ya. Sekali lagi, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur ya. Itu namanya juring. Selanjutnya ada yang disebut dengan apotema. Apa itu apotema? Ya. Ini ya, AH nih lihat. AH. AH itu adalah apotema, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pusat ya dengan titik pada tali busur ya. Di mana sedemikian hingga tegak lurus dengan tali busur ya. Lihat. Jadi AH ini tegak lurus dengan BE. Nah, di sini siku-siku ya. Jadi segitiga AH B merupakan segitiga siku-siku ya. Tegak lurus atau siku-sikunya di H. Nah, di sini siku-sikunya ya. Kemudian sisi miringnya ini atau hipotenusanya AB. Nah, itu ingat kembali materi teorema Pitagoras sebelumnya. Itu ya. Jadi apotema sudah ya, ini apotema AH. Kemudian tembereng. Mana tembereng? Nah, kayak ini tembereng yang berwarna merah. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh ini tadi BE itu apa? Tali busur dan BE yang melengkung adalah busur. Nah, jadi sekali lagi tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur ya dan busur itu namanya tembereng. Nah, itulah unsur-unsur utama dalam lingkaran yang harus kalian ketahui ya. Nah, selanjutnya adalah contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Sebutkan unsur-unsur lingkaran yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, nah, lihat. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nomor 1 itu disebut dengan titik pusat lingkaran. Ya, nomor 1 ini. Nomor 2 yaitu disebut dengan
jari-jari, yaitu jarak dari titik pusat ke lingkarannya, pada lingkaran. Yang ketiga disebut dengan busur, ya, bagian dari keliling lingkaran. Kemudian yang keempat itu disebut juring, ya, karena daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari yaitu OB dan OC dan satu buah busur yaitu BC. Yang kelima adalah tali busur, ya, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ya, di sini titik A dan titik C dihubungkan oleh ruas garis. Yang keenam adalah nih yang berwarna kuning itu tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busur, ya, yang melengkung AC juga, ya. Seperti itu, ini contoh soal yang pertama. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Nah, sebutkan semua ruas garis yang merupakan jari-jari lingkaran. Nah, yang merupakan jari-jari lingkaran adalah OA, ya, jari-jari. OB juga jari-jari. Dan terakhir adalah OC juga jari-jari. Yang kedua, sebutkan semua ruas garis yang merupakan tali busur, ya. Tali busur itu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Maka jawabannya BC, ya. Kemudian AC. Nah, itu. Yang ketiga, sebutkan ruas garis yang merupakan apotema. Apotema itu ruas garis yang ditarik dari titik pusat, ya, O, dan tegak lurus terhadap tali busur, ya. Tali busurnya BC, yaitu berarti OD, apotema. Kemudian daerah 1 dan daerah 2 masing-masing disebut. Nah, daerah 1 ini disebut dengan juring, ya. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Sedangkan daerah 2 disebut tembereng karena dibatasi oleh tali busur dan busur, ya. Tuh. Yang berikutnya contoh soal yang ketiga. Nah, apakah pernyataan berikut itu bernilai benar atau salah? Yang pertama, setiap tali busur adalah diameter. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena tali busur bisa disebut diameter apabila melalui titik pusat lingkaran, ya. Yang berikutnya, apotema selalu tegak lurus dengan tali busur, ya. Jawabannya benar, jelas, ya. Di sini OD itu adalah apotema yang merupakan tegak lurus dengan tali busur BC. Yang ketiga, luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga yang sisi-sisinya adalah jari-jari yang membatasi juring dan tali busur membatas tembereng. Temberengnya nih, lihat yang berwarna kuning, ya. Maka luasnya itu luas juring BOC yang dibatasi oleh busur BC, kemudian jari-jari OB dan OC yang dikurang dengan segitiga BOC, ya, dengan panjang sisi. Nah, ini ya OB, kemudian OC, kemudian BC. Jelas, ya, ini bernilai benar. Yang keempat, lingkaran adalah busur terbesar. Jelas, ya. Ini lingkaran itu merupakan busur yang paling besar, ya. Maka bernilai benar. Nah, itulah penjelasan mengenai unsur-unsur lingkaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.